Iya, Mas, Arif. Mas, orang. Tafadhol Ustaz, sudah bisa dimulai kajiannya. Benar. Dari itu masuk. Jangan masuk pas ngaji. Sudah join cuma belum ada suara. Tes, suara sudah masuk. Masuk Ustaz, alhamdulillah. Tes, suara sudah masuk, bisa didengar? Alhamdulillah sudah masuk Ustaz. Bisa didengar. Tafadhol Ustaz, bisa dimulai kelas kajiannya. Tafadhol Ustaz, bisa dimulai. Alhamdulillah tadi sudah Ana buka itu kajiannya. Sudah bisa dimulai untuk isi materi kajian Ustaz. Arif, langsung mulai. Langsung mulai dong. Ini kan 16 suara sudah masuk. Tapi kok nggak dimulai hostnya. Langsung isi dong seperti itu. Tentukan telepon hostnya. Langsung mulai atau langsung? Afan, sudah bisa langsung dimulai Ustaz. Tadi Ana sudah buka kajiannya Ustaz. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bisa dimulai ya kajiannya. Sudah bisa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah sudah sekalian, pagi
pagi hari ini kita bisa melakukan kajian sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Tes, apa suara sudah masuk? Alhamdulillah sudah masuk, Ustaz. Sudah masuk ya. Ya, sudah masuk. Alhamdulillah, kita ulangi lagi ya, tadi terputus. Oh iya, apa itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah saudara sekalian, pagi hari ini kita bisa melakukan kajian bedah buku sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Jadi buku ini sebenarnya berasal dari pengalaman ketika kita sholat di masjid. Sholat di masjid, kita temukan banyak sekali umat Islam khususnya yang sudah sadar akan kewajiban sholat, tapi ketika hadir menjalankan sholat di masjid itu kita amati masih ada beberapa kekurangan. Jadi di satu sisi sudah semangat untuk hadir ke masjid, sudah sadar untuk menjalankan sholat 5 waktu, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita sampaikan untuk memperbaiki sholat. Karena dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya kan, di antara ciri orang yang bertakwa kan,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di dalam Al-Baqarah ini redaksinya menggunakan yuqimunas shalah atau iqamatus shalah, mendirikan sholat. Jadi tidak melaksanakan yang hanya secara fisik saja, ya, tidak mengerjakan yang hanya sekedarnya saja, tetapi menggunakan istilah yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Ya. Iqamatus shalah, mendirikan sholat ini secara sempurna itu melingkupi dua hal. Ya. Yang pertama adalah secara dohir. Secara dohir yaitu menyempurnakan syarat dan rukunnya secara dohir. Kemudian yang secara batin adalah dengan menghadirkan hati, dengan khusyuk, dan juga dengan merenungi, ya, bacaan di dalam sholat, juga gerakan di dalam sholat. Nah, inilah yang disebut dengan iqamatus shalah. Nah, sehingga dari landasan ini kita mengetahui banyak umat Islam ini yang hanya melaksanakan sholat, ya, hanya melaksanakan sholat, atau bahkan secara dohirnya saja itu kurang sempurna, ya, secara dohirnya. Belum kita bicara batinnya. Nah, oleh karena itu merasa penting materi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat secara umum. Kemudian landasan berikutnya ada di dalam hadis Ibnu Majah. Dalam buku kita sebutkan semua dalilnya. Disebutkan yang artinya, ya, betapa banyak orang yang sholat, ya, yang hanya mendapatkan letih dan lelah dari sholatnya. Kemudian lanjutan hadis itu sangat terkenal, ya, dan betapa banyak orang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Maka di sini kita tidak hanya boleh mengerjakan sholat, ya, karena kalau hanya mengerjakan sholat tanpa tadi pelaksanaan yang sempurna, dohir dan batinnya, maka kita hanya akan mendapatkan letih dan lelah dari sholat itu. Kemudian yang kedua adalah perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, betapa banyak orang yang telah beruban kedua pelipisnya dalam berislam, namun satu kali pun, ya, sholatnya kepada Allah tidak pernah baik. Nah, ini menunjukkan pada zaman dahulu, ya, pada zaman sahabat Umar bin Khattab sudah mengingatkan, ya, kepada kita, ya. Ternyata banyak orang yang sudah beruban kedua pelipisnya. Ini kalau kita melihat kondisi tubuh kita, ya, kira-kira umur 40 tahun, ya, 40 tahun ke atas ataupun kurang sedikit dari 40 tahun itu, uban sudah mulai muncul, ya kan, dari pelipis. Nah, kalau bapak-bapak atau kaum laki-laki bisa kita lihat, ya, pelipisnya sudah mulai ada uban 1, 2, 3. Itu berarti sekitar usia 40 tahun. Ya. Tetapi kata beliau, ya, banyak yang istilahnya satu kali pun sholatnya kepada Allah itu nggak pernah baik. Jadi hanya rutinitas, ya, tanpa didalami, direnungi apakah bacaannya ataupun gerakannya. Nah, inilah landasannya juga. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para gubernurnya. Ya, dalam surat tersebut isinya, sesungguhnya perkara kalian yang paling penting adalah sholat. Ya. Barang siapa menjaganya, maka ia telah menjaga agamanya. Jika ia meremehkannya, maka untuk urusan yang lain, ia akan lebih meremehkan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Jadi ternyata hadirin sekalian, masalah sholat ini sangat urgen dan sangat penting, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menulis
surat ya, memberikan perintah ya bahwa sholat adalah perkara yang paling penting. Siapa yang menjaganya maka ia telah menjaga agama Islam ini. Jika ia meremehkan dari mendirikan sholat, maka untuk urusan yang lain maka orang tersebut akan lebih meremehkan. Jadi ukurannya di sini adalah mendirikan sholat. Bagaimana dia mendirikan sholatnya, bagus atau tidak. Ya, kalau bagus ya berarti orang tersebut istiqomah ya kan, dalam menjaga agamanya. Kalau dia meremehkan, maka untuk urusan yang lain juga dia meremehkan. Nah ini apa istilahnya secara ilmu, ya, secara ilmunya seperti itu. Adapun nanti di lapangan, jika kita temukan tidak seperti itu, maka ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Sebagaimana dalam buku ini juga kita sebutkan, ada orang yang sholatnya bagus, ya kan? Ternyata masalah utang piutang, masalah harta, dia tidak amanah. Nah itu bagaimana? Nah, maka di sini juga kita bahas. Ya. Nah itu masuk ke dalam apa istilahnya perilaku di luar sholat. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis dalam Sahih Abu Dawud ya, disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, khamsu sholawatin iftaradahunallahu ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'alallahi ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaisa lahu 'alallahi ahdun insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Ya, siapa yang mendirikan di sini diawali dari man ahsana wudu'ahunna. Nah, siapa yang memperbagus wudunya, wa shallahunna liwaqtihinna, kemudian dia sholat pada waktunya, ya kan? Wa atamma ruku'ahunna, dia menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, dan dia juga menyempurnakan khusyuknya, ya. Kana lahu 'alallahi ahdun an yaghfira lahu, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa orang tersebut. Nah, artinya ini Allah memberikan indikasi sholat yang bisa menghapuskan dosa, yang menjadi kafarat bagi orang yang mendirikannya adalah sholat yang wudhunya bagus, ya kan, dikerjakan pada waktunya, kemudian rukuknya sempurna, dan juga menghadirkan kekhusyukan. Nah, ini bukan sembarang sholat atau bukan asal sholat. Kemudian hadis tersebut melanjutkan waman lam yaf'al falaisa lahu 'alallahu falaisa 'alahu 'alallahi ahdun insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Jika ada orang yang mengerjakan tidak sempurna sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya, maka terserah Allah. Allah bisa saja mengampuninya, ya, atau Allah juga berkuasa untuk menyiksanya. Nah, artinya meskipun orang tersebut sholat, tetapi ketika dia mengabaikan dari bersucinya, dari berwudunya tadi nggak sempurna, kemudian tidak tepat pada waktunya, tidak menyempurnakan rukuk atau tidak menghadirkan khusyuk, maka bagi Allah Subhanahu wa taala bisa saja kekurangan itu diampuni, ya, sesuai dengan kehendak Allah, atau bisa saja diberi siksa, ya, diberikan siksa terhadap orang yang sholat tidak dengan sempurna itu. Nah, itulah landasan-landasan dari mengapa kita harus mempelajari, mendalami, menyegarkan lagi dari ilmu sholat kita. Nah, buku ini, hadirin sekalian, itu mencakup 2 hal tadi. Yang pertama adalah
kita ingin memperbaiki kualitas dari sholat kita ini. Itu yang pertama. Artinya nanti kita akan membahas tentang syarat, rukun ataupun wajib dan sunnahnya dalam sholat atau hal-hal yang harus dihindari, makruh di dalam sholat atau apa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang perilaku di luar sholat. Ya, ternyata perilaku di luar sholat itu juga dalam hadis banyak dijelaskan bisa mempengaruhi dari kualitas sholat seseorang. Nah, nanti kita juga bahas di situ, ya. Misalnya orang yang berbuat syirik, ya, dia sholat tetapi masih melakukan perbuatan syirik. Nah, ini kan berarti dia membahayakan sholatnya. Ada juga hadis, misalnya nanti kita bahas orang yang sholat tapi dia juga masih melakukan dosa besar seperti minum minuman keras, ya kan? Atau seperti orang yang sholat tetapi dia masih percaya kepada dukun. Nah, ini perilaku di luar sholat itu juga nanti kita jelaskan akan berpengaruh terhadap sholatnya. Nah, makanya buku ini mencakup dua hal, ya, akan membahas dua hal. Yang pertama tentang kualitas sholat itu sendiri, yang kedua adalah perilaku di luar sholat yang bisa mempengaruhi dari nilai sholat. Pertemuan kali ini kita ingin menyampaikan tentang apa istilahnya bagian yang pertama dahulu, yaitu tentang menyempurnakan rukun, ya, rukun sholat. Hadirin sekalian, di dalam hadis yang disampaikan oleh Abdul Qasim Al-Asbahani dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah, hadis ini sahih, ya, disebutkan, dan itu menjadi judul buku ini, sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Ya, Rasulullah menyebutkan innar rajula la yusolli sittina sanah. Sesungguhnya seorang laki-laki nanti ada yang mengerjakan sholat selama 60 tahun. Ya. Jadi ini adalah informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, hingga beliau wafat, itu kewajiban sholat belum ada 60 tahun, gitu ya. Innar rajula la yusolli sittina sanah. Sungguh seseorang, ya, sholat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu sholatan. Tapi satu pun, ya, sholat, nah, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Ya. Wa la'allahu yutimmur ruku'. Nah, kemudian beliau menjelaskan di antara sebabnya, ya, wa la'allahu yutimmur ruku'. Boleh jadi, ya, orang yang selama 60 tahun sholat tapi nggak diterima itu, ya, dia sudah menyempurnakan rukuknya ketika sholat. Wala yutimmu sujud, ya, tetapi sujudnya tidak sempurna. Nah, ini, ya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sudah sholat 60 tahun tetapi tidak diterima. Dan ternyata sangat ringan sekali kesalahannya menurut kita. Ya, dan banyak kita temukan. Wala'allahu yutimmu ruku'. Rukuknya udah bagus. Tetapi wala yutimmu sujud. Ya, ternyata sujudnya cepat. Nah, gitu ya, tidak tumakninah misalnya. Atau kebalikannya, wa yutimmu sujuda wala yutimmu ruku'. Ya. Dia sudah menyempurnakan sujud wala yutimmu ruku'. Nah, tapi rukuknya itu belum sempurna. Nah, misalnya sujudnya sudah bagus, tetapi rukuknya, ya, misalnya dia tidak lurus, tetapi apa istilahnya, punggungnya masih apa istilahnya separuh, ya, separuh, padahal tidak ada undur, ya kan, dan itu banyak kita temukan. Kan saking cepatnya itu banyak orang yang sholat tapi belum rukuk dengan sempurna, dia sudah berdiri, ya kan. Nah, ini yang menjadi
poin penting kenapa kita harus mempelajari masalah sholat ini dan selalu meningkatkan kualitas sholat kita ini. Karena kesalahan yang kecil ini, kesalahan yang sedikit ini, tapi kata Rasulullah bisa menyebabkan sholat seseorang itu tidak diterima. Padahal kita ketahui hadirin sekalian, ya, kita ketahui bahwa ada dalam hadis An-Nasa'i yang sahih, beliau menyebutkan inna awwala ma yuhasabu bilatu bisolatihi, bahwa hal pertama, ya kan, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ini artinya kewajiban kita kepada Allah yang pertama kali akan ditanyakan, pertama kali akan dihisab, dihitung adalah sholat kita. Kewajiban kita kepada Allah sangat banyak sekali, tapi yang pertama kali itu adalah masalah sholat. Fa in sholahat faqad aflaha. Jika sholat seseorang baik, nah maka ini kabar gembiranya faqad aflaha. Sungguh dia telah beruntung. Ya. Jadi kalau kita mendirikan sholat ini zahir dan batin, kita laksanakan syarat rukunnya dengan sempurna, kemudian kita hadirkan kekhusyukan, ya, kemudian kita hayati makna apa yang kita baca, ya, maka faqad aflaha, ya, kita akan beruntung, wa anjaha, ya, dan berhasil, ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Nah, sebaliknya, ya, jika sholat seseorang itu rusak, tidak baik, maka apa? Sungguh dia gagal dan merugi. Nah, jadi di sini ada baliknya. Jika sholat kita bagus, ya, maka kita akan beruntung dan berhasil, ya kan? Kemudian jika sholat kita itu buruk, maka apa? Gagal dan rugi. Nah, maka di dalam buku sholat 60 tahun ini, bagi yang sudah punya, di situ bisa dilihat, ya kan, penjelasan tentang masalah ini. Nah, di situ saya tekankan betul, ya, kaitannya dengan hadis ini, ya. Intinya menurut penjelasan para ulama bahwa hadis hal yang pertama kali dihisab ini adalah jika sholat kita bagus, ya kan, maka amal-amalan kita yang lain itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah kita yang lain, ya kan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebalikannya, jika sholat kita yang bagus, maka amal-amal kita yang lain, amal-amal soleh kita yang lain, nah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini menjadi semacam barometer, ya kan, barometer di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti bisa dibaca penjelasan hadisnya di situ. Ya, penjelasan hadis tentang hal yang pertama kali, apa istilahnya, dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholat kita bagus, maka amal yang lain, ya, akan diterima. Ya, jika sholatnya buruk, maka amal yang lain juga tidak diterima. Nah, ini ada di penjelasan hadis ini. Ya. Baik. Kemudian setelah itu yang kita jelaskan adalah mengapa sholat tidak diterima. Ini sebagai pintu yang pertama. Bab yang pertama, perlu kita jelaskan mengapa sholat tidak diterima. Ya, jadi ini kita mulai dari membuka mindset pikiran kita bahwa agar amal kita, ya, sholat kita dan apa saja yang kita lakukan diterima Allah, maka syaratnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah dengan berilmu, atau dengan kata lain ada yang membahasakan dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, tapi intinya adalah ikhlas dan
pakai ilmu. Nah, itu ciri khas dari umat Islam. Ya. Kalau orang Yahudi itu dia punya ilmu, ya, tapi dia nggak mau mengamalkan. Kalau orang Nasrani, ya, kebalikannya dia beramal tanpa ilmu. Nah, umat Islam ini tengah-tengah, ya, dia berilmu dan beramal. Nah, makanya dalam sholat ini, ya, maka apa istilahnya penting untuk kita ketahui, ya, agar sholat kita diterima, maka yang pertama kita harus ikhlas. Nah, ikhlas karena Allah dalam mendirikannya. Kemudian yang kedua, ya, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, kalau salah satunya tidak ada, maka amalan kita, sholat ataupun yang lain, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam buku ini saya jelaskan juga tentang ikhlas. Nanti bisa kita pelajari, misalnya ikhlas itu indikasinya, ciri-cirinya apa, di situ ada semuanya. Ya kan? Dan ini saya tekankan juga di buku ini, bahwa masalah ikhlas ini sangat penting, karena ada dalam hadis Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang pertama kali ya diseret ke neraka. Ya, dan 3 golongan ini bukan orang yang amalannya rendah, tetapi justru yang memiliki amalan luar biasa, ya kan? Sangat terkenal hadisnya. Yang pertama adalah seorang yang ahli ilmu, ya, seorang yang ahli ilmu, ya kan, ahlul Quran, bacaan Qurannya bagus, ya kan. Kemudian yang kedua ahli sodakoh, ya, ahli sodakoh. Setiap ada apa istilahnya amal kebaikan dia selalu berdonasi, selalu berinfak, bersedekah dan sebagainya. Yang ketiga adalah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Mengapa mereka, ya, 3 golongan ini yang pertama kali diseret ke neraka? Karena mereka tidak ikhlas. Ya. Orang yang ahli Quran atau ahli ilmu, ya, dia punya niat, ya, biar apa istilahnya dikatakan oleh masyarakat dia memang orang yang ahli agama, pinter, bacaan Qurannya bagus, dan itu sudah didapatkan. Demikian pula dengan orang yang rajin sedekah, ya, dia pengen dipuji, ya, dihormati di masyarakat. Demikian pula dengan mujahid, fisabilillah, dia ingin mendapat istilahnya apa predikat dari masyarakat bahwa dia itu pemberani, ya, pejuang dan sebagainya. Nah, karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikhlas, ya, maka mereka yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan tentang urgensi dari ikhlas itu, ya. Makanya ketika kita apa istilahnya mendirikan sholat, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, selalu kita tanamkan untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mengikuti Rasulullah, ini kalau kita rinci maka ada 6 hal, ya kan? Mengikuti Rasulullah itu harus sesuai syariat dalam 6 hal. Yang pertama yaitu tentang sebab, sebabnya juga sama. Ketika kita mendirikan sholat, ya, itu tidak boleh karena sebab yang salah. Misalnya karena kita ini ulang tahun, ya kan, kemudian karena malam ini adalah ulang tahun saya mau sholat tahajud 2 rakaat atau sesuai umurnya, nah, itu nggak diterima kan gitu ya. Karena apa? Karena tidak sesuai syariat dalam masalah sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua jenis, nah, jenisnya juga harus sama. Nah, kalau ini dicontohkan para ulama seperti dalam ibadah kurban, itu kan jenis hewanya sudah dijelaskan. Kan nggak boleh kita korban dengan misalnya ayam ataupun bebek ataupun burung, kan nggak boleh karena jenisnya beda. Nah, kemudian yang ketiga bilangan.
misalnya sholat subuh 2 rakaat nggak boleh ditambahi, ya kan? Menjadi 3 rakaat, 4 rakaat, ya kan? Kemudian cara, ya. Tata cara harus sesuai sunnah Rasulullah dalam sholat, ya kan? Misalnya yang sering kita lihat ketika orang itu apa istilahnya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah kan ada yang sambil berdoa. Ini kalau memang nggak ada tata caranya, ya nggak ada contohnya ya apa istilahnya tidak diterima yang seperti ini gitu ya. Sami Allahu liman hamidah sambil mengadahkan tangan ke atas, atau ketika Allahu Akbar dia gini ya, posisinya segitiga. Padahal yang contohkan kan yang biasa ini ya. Nah itu berarti tidak sesuai caranya, ya maka tidak diterima oleh Allah SWT. Kemudian waktu, harus sesuai waktunya dalam apa istilahnya menjalankan ibadah, misalnya ibadah apa tadi haji ataupun kurban sudah ditentukan waktunya, maka harus mengikuti waktu yang ditentukan dalam syariat. Kemudian yang keenam ya, itu adalah masalah tempat. Ya, misalnya sholat itu diperintahkan kita di tempat yang bersih, ya kan? Laki-laki misalnya berjamaah di masjid, maka nggak boleh misalnya kita sholat di tempat yang kotor, ya kan? Atau contoh yang lain ketika itikaf. Nah, itikaf ya tempatnya di masjid, maka siapa saja yang itikaf di luar masjid, ya di rumah, di kos-kosan, maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pintu masuk yang pertama, bahwa kita perlu mengetahui tentang mengapa sholat itu tidak diterima, ya, yaitu karena tidak ikhlas, ya. Kemudian yang kedua karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, maka ketika kita sudah paham ini, ya, maka insya Allah untuk memasuki atau membaca buku sholat 60 tahun tapi tidak diterima ini kita insya Allah akan paham, mudah paham. Karena kalau yang belum paham baru melihat judulnya pasti akan menolak. Sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Nanti kalau kita lihat komennya pasti mereka komen. Yang tahu diterima atau tidak hanya Allah. Atau jangan menghakimi, gitu ya. Komen-komennya pasti begitu. Kalau dia belum tahu, karena dia apa? Dia shock, dia kaget. Sudah sholat kok nggak diterima, apalagi sudah 60 tahun. Tapi kalau kita sudah paham ilmu ini, insya Allah akan mudah kita pahami. Baik, itu sebagai apa istilahnya mukadimah memasuki buku ini bab 1 ya kan, kemudian bab 2 dan bab 3. Nah, itu sudah kita rangkum di pembahasan itu. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang perlu ditanyakan atau yang lain bisa disampaikan terlebih dahulu. Ada atau kalau ada yang ditanyakan, nah bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan ke ustadznya. Langsung aja dibuka speakernya, langsung tanya ke ustadznya kalau ada yang ingin ditanyakan.
jika tidak ada yang ditanyakan, bisa dilanjut lagi, Ustaz. Oh ya, baik. Ya, untuk mukadimahnya, permulaan sudah kita sampaikan. Kemudian untuk pertemuan kali ini, karena insya Allah nanti pertemuannya 2 kali, ya, kita akan sampaikan tentang sebab-sebab sholat kita ini tidak diterima. Ya. Ada 2 sebab, yaitu sebab internal yang berada di dalam sholat yang terkait langsung dengan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab eksternal, sebab-sebab yang di luar sholat. Nah ini nanti insya Allah pertemuan berikutnya ya, sebab-sebab eksternal. Nah, untuk sebab-sebab internal, maka di sini saya fokuskan, tidak kita bahas semua ya. Kita fokuskan menjadi 9 ya. 9. Kalau kita lihat di bukunya, di situ ada 9 sebab internal kenapa sholat tidak diterima. Ini tidak semua. Mengapa saya sebutkan tidak semua? Karena kalau kita membaca buku kesalahan dalam sholat, ya, itu ada yang sampai menjelaskan ada yang 400 lebih, ya. 400 kesalahan dalam sholat, dan banyak sekali. Ada yang meringkasnya 40 kesalahan dalam sholat. Ya. Nah, artinya banyak sekali. Ya, di sini yang kita sebutkan yang ada kaitannya langsung, ya, dan apa istilahnya banyak dilakukan. Yang pertama adalah mengabaikan bersuci, ya, mengabaikan bersuci. Ada dalam hadis riwayat Muslim ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Jadi di sini memang kita carikan yang memang secara redaksi lafalnya di situ secara jelas menunjukkan kata-kata Allah tidak menerima. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin ya. Jadi Allah tidak menerima sholat ya jika orang yang melakukan itu tanpa bersuci. Nah, bersuci secara sempurna, ya, artinya bersuci secara sempurna atau memang dia belum bersuci tapi sudah sholat. Apakah ada? Ya kan? Bisa jadi ada. Ya. Kalau anak-anak pasti banyak kita temukan. Kita suruh sholat, mereka ya sholat saja tanpa wudhu. Suruh wudhu dia males. Tapi orang dewasa apakah ada? Bisa jadi ada dan banyak. Yang pertama bisa jadi kejadian tertentu, misalnya ya kan, sebenarnya ketika dia sholat itu dia kentut, ya kan, tapi ketika sholat berjamaah misalnya dia malu ya, sudah terakhir ya, istilahnya ya, sudah mau salam, wah, nggak apa-apalah ikut salam, nah, biar nggak diketawain atau nggak dibilang batal. Akhirnya dia ya sholatnya belum selesai, tetapi dia sudah batal, nggak punya apa istilahnya wudhu. Nah ini kalau dilakukan berarti kan dia nggak diterima sholatnya, gitu. Atau bisa juga ini bersucinya tidak sempurna, ya kan? Bersucinya tidak sempurna. Nah ini masuk ke yang kedua, yaitu tidak menyempurnakan wudhu. La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Ya, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Ya, kemudian juga di dalam hadis Abu Dawud yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, ya, di situ Rasulullah menyebutkan ya hadis an-nabiyya ra'a rajulan wa fi dhuhri qadamihi lum'atun qadru dirham ya. Sesungguhnya Rasulullah pernah melihat seseorang yang sholat tapi di bagian luar telapak kakinya ya itu ada kilauan sebesar uang dirham yang tidak terbasahi air. Jadi ada sedikit bagian di kaki itu yang belum terkena air. Ya. Kemudian fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu was sholah. Maka apa?
Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudhu dan sholat. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi, ya, ketika bersucinya atau wudhunya itu tidak sempurna, maka bisa mempengaruhi tidak diterimanya sholat seseorang. Sebagaimana dalam hadis ini ada sebagian ya di kaki itu yang nggak terbasuh air, maka orang tadi disuruh oleh Rasulullah untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Ya, di wudhunya kalau nggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, makanya disuruh mengulangi dua-duanya, wudhu sama sholatnya. Maka ketika kita wudhu, kita bersuci, ya ini harus menjadi perhatian kita. Betul-betul, misalnya mana anggota tubuh ini yang wajib dibasuh. Nah, kita betul-betul lakukan basuh. Misalnya muka, ya kan, muka. Nah, definisi muka itu dari mana saja kita basuh. Misalnya tangan sampai siku, itu betul-betul bagaimana kita basuh, ya, anggota yang wajib dibasuh. Itu termasuk di dalam menyempurnakan wudhu, ya. Kemudian yang ketiga yang kita tekankan, kita garis bawahi juga terkait dengan internal adalah tidak membaca surat Al-Fatihah. La sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, ya kan? Sholat tidak diterima bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini kita sudah jelaskan rinciannya, tapi kita hanya istilahnya mengingatkan kembali kepada membaca, ya kan? Sudah kita rinci bagi orang yang sholat sendiri, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Ketika sholat sendirian, baik itu sholat jahriyah maupun sholat yang tidak jahriyah, yang siang maupun sholat malam. Ya, dia harus membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Kemudian yang berikutnya kita juga bahas dalam buku ini, bagi orang yang sholat berjamaah di masjid, itu ada beberapa pendapat yang kita sampaikan di situ, ya. Misalnya bagi orang yang mendengarkan bacaan Fatihah imam, maka makmum itu cukup baginya dan sebagainya. Nah, itu kita bahas di situ, ya. Nanti bisa dipelajari di dalam bukunya bagaimana rincian-rinciannya. Yang keempat adalah tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Ini yang sudah kita bahas di depan, ya. Innar rajula tadi la yusolli nasan. Ada orang yang sholat 60 tahun tapi satu pun sholatnya tidak diterima. Nah, maka di sini yang menjadi perhatian kita, ketika sujud, ya, bagaimana memang punggung, ya punggung kita, bagaimana kita berusaha untuk meluruskan, ya kan? Kemudian ketika sujud, bagaimana sujud dengan sempurna, ya, yaitu menempelkan dahi dan hidung, ya, dihitung satu, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, ya, kemudian jari-jari kedua kaki. Nah, itu bagaimana kita sempurnakan. Ya, banyak orang ketika sujud, ya, dia tidak menempelkan hidung. Ya, bahkan saya pernah melihat, ya, ketika safar itu, ya, di bandara atau di berbagai tempat itu, ya, memang ketika sujud dia tidak menempelkan dahi maupun hidungnya. Jadi karena saking cepatnya itu, ya. Nah, itu. Ya, belum sampai lantai dia sudah angkat. Ini kan pula ketika rukuk, ya, belum sampai lurus dia sudah angkat lagi. Nah, ini hal-hal yang sepele tapi dampaknya sangat fatal. Ini kita ingatkan. Kemudian yang kelima adalah sengaja mendahului imam, ya. Ini bagi orang yang sholat berjamaah, ya. Ayuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyami wala bil insiraf, ya. Rasulullah bersabda, wahai manusia, saya ini imammu, maka jangan dahului, ya, ketika rukuk atau ketika sujud.
ketika berdiri ya atau ketika salam. Jadi ketika kita menjadi jamaah sholat ya kan, maka jangan sekali-kali kita mendahului imam. Nah, yang benar adalah mengikuti. Ketika imam takbir Allahu Akbar, nah, kita mengikuti sebagai makmum Allahu Akbar. Ketika imam rukuk Allahu Akbar, nah kita mengikuti. Nah, yang tidak boleh adalah mendahului ya, atau membarengi ya, atau yang ketiga malah terakhir terlambat. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi yang benar adalah mengikuti. Ya, ketika imam sudah takbir, sudah memberikan aba-aba yang kita ikuti. Ya, jadi nggak boleh mendahului, nggak boleh membarengi, nggak boleh juga terlambat. Nah, misalnya imam sudah istilahnya sudah sujud, nah kita masih rukuk atau masih i'tidal, ya kan? Sengaja agak lama misalnya, itu tidak boleh. Yang keenam adalah tidak tumak ninah, ya, sebagaimana yang kita sampaikan hadis dalam menyempurnakan wudhu tadi, maka Rasulullah mengatakan fasolli fa innaka lam tusolli. Ya. Nah, ini dalam hadis Muslim. Jadi ceritanya ketika Nabi baru masuk masjid, ada seorang laki-laki ya, masuk masjid kemudian sholat. Nah, setelah itu orang tadi ya, mendatangi Rasulullah dan menyalami beliau. Maka Rasulullah mengatakan fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangilah sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian dilakukan 3 kali ya, akhirnya orang tadi bilang, yang saya bisa seperti ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan cara sholat ya. Cara sholatnya gini, kalau kamu takbir ya kan, baca Al-Fatihah, maka kamu rukuk. Nah, ketika rukuk tumak ninalah ya. Tumak ninah. Setelah tumak ninah baru i'tidal. Saat i'tidal tumak ninah juga ya, jangan segera istilahnya sujud ya. Ketika sujud juga seperti itu ya. Intinya Rasulullah mengajarkan ketika sholat ya, hendaknya tumak ninah. Nah, karena kalau tidak tumak ninah maka dalam hadis ini fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangilah sholatmu, sesungguhnya kamu belum melakukan sholat ya. Artinya di sini tumak ninah itu antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu dikasih jeda ya. Jadi jangan terlalu cepat. Allahu Akbar. Tapi misalnya kita rukuk ya, kita baca bacaan selesai sami Allahu liman hamidah terjadi. Misalnya kita baca Rabbana walakal hamdu. Ya. Terus baru Allahu Akbar. Jadi ada jedanya ya. Nah, itu tumak ninah ya. Kemudian yang ketujuh ya adalah tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Jadi orang yang tidak khusyuk itu juga akan mempengaruhi sholatnya. Nah, kita sebutkan hadisnya di sini ya. Innar rajula layan sorifu wa makutiba lahu illa usru sholatihi. Tus'uha, sumunuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, rub'uha, sulusuha, nisfuha. Jadi sesungguhnya ketika seorang hamba selesai dari sholatnya, ya, tidak ditulis baginya pahala sholatnya kecuali hanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya atau setengahnya. Ya. Ini hadis Abu Dawud ya. Jadi pahalanya itu tergantung dengan kekhusyukannya. Tergantung dengan kekhusyukan ketika sholat. Nah, sehingga pahalanya orang yang sholat nah itu beda. Ya kan? Ada yang 1/10 saja, ada yang 1/9, 1/8, 1/7. Nah, di sini dikatakan dalam hadis ini nisfuha atau setengahnya. Jadi kalau setengahnya ini dapat pahala setengah ini dalam hadis ini sudah dihitung level yang tinggi. Karena apa? Karena memang masalah khusyuk ini juga perlu perjuangan ya, karena ada
setan, ya, ada setan yang memang mendapatkan tugas khusus untuk menggoda orang yang sholat. Nah ini, makanya setan itu tahu ya bahwa kedudukan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah sholat. Pahala yang paling besar yang didapatkan seorang hamba dalam ibadah itu ya sholat. Kemudian setan tahu kedudukan sholat. Akhirnya apa? Ya udah dia ya memfokuskan untuk mengganggu orang yang sholat. Nah, ini harus kita sadari. Nah, setan tidak perlu mengganggu orang yang ada di tempat maksiat. Misalnya ada yang di diskotik atau ada orang yang minum minuman keras, itu nggak usah diganggu. Karena apa? Karena mereka sudah menjadi pengikut setan, ya sudah ada di jalan setan, nggak usah diganggu, biarin aja. Ya, tetapi terhadap orang yang sholat, nah, setan tahu orang yang sholat ini berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus diganggu. Ya. Dan ini adalah ditugaskan kepada setan khusus. Nah, makanya ini perjuangan ketika kita sholat, bagaimana kita sholat dengan khusyuk. Nah, baik, nah, itu ke apa istilahnya? Kemudian pahala dari khusyuk itu sangat besar, sebagaimana di dalam hadis Muslim ya disebutkan sebuah hadis fa'in huwa qoma fa shalla ya fahamidallahu wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillahi illan sarafa min khati'atihi kahayati yauma waladatuhu ummuhu. Jika seorang berdiri dan sholat serta memuji Allah, mengagungkannya dengan keagungan yang layak baginya, serta mengosongkan hatinya bagi Allah. Jadi hati kita tidak sibuk kemana-mana ya, hati dan pikiran tidak sibuk ya dengan urusan di luar sholat, ya maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan ibunya. Nah itu dalam buku nanti ada dalam bab khusyuk. Ya. Jadi pahalanya sangat besar ketika kita bisa khusyuk, yaitu apa? Kita selesai sholat, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kita nggak punya dosa apa-apa. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bisa khusyuk. Ya. Nah, di sini kata-kata dalam hadis itu farrongo qalbahu lillah. Ya, mengosongkan hatinya bagi Allah. Nah, karena tadi ya orang yang sholat tadi setan sudah datang mengganggu. Di awal-awal kita bisa konsentrasi misalnya ketika baca Al-Fatihah, ya kan? Tapi ketika sudah baca surat, setan sudah datang, ingatkan kita masalah pekerjaan, masalah di rumah, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, ya kan? Masalah yang lain atau tiba-tiba ada ide yang sudah. Atau ada barang yang hilang ya kita ingat, wah tadi lupa ditaruhnya di mana. Nah, itu pinternya setan ya, ingatkan kita, menyibukkan hati dan pikiran kita. Ya, maka kalau kita bisa mengosongkan hati kita ya kan bagi Allah ya kita hanya ingat ya fokus konsentrasi ya tadi memahami apa yang kita baca dalam sholat maka pahalanya sangat besar sekali. Kemudian khusyuk ini ya dan sekalian pembahasannya lumayan panjang kalau kita mau khusyuk ya. Dan ini bisa masuk ke dalam materi sendiri, tidak bisa kita sampaikan saat ini, termasuk dalam buku. Ya. Di sini tidak kita bahas secara detail, tetapi hanya kita sampaikan secara global. Ya, karena biasanya untuk khusyuk itu dibahas tersendiri dalam satu buku. Dibahas tersendiri dalam satu buku. Insya Allah nanti lain kali mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa kita bahas masalah khusyuk ini karena dalam khusyuk itu
banyak sekali tahapan untuk meraihnya. Maka setidaknya yang pertama adalah at-tafahum, kita harus memahami dulu ya, tentang sholat itu kita harus paham. Ya. Kita Allahu Akbar artinya apa misalnya. Kita mentadaburi bacaan dan gerakan sholat. Karena kalau kita nggak paham keutamaan dan sebagainya, itu untuk khusyuk, nah itu agak susah. Misalnya kalau kita nggak paham tentang agungnya kedudukan sholat ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sangat mudah meremehkannya, kan? Ya kan? Meremehkan. Sudah waktunya sholat, tapi kita masih santai ya melaksanakannya, kita undur. Kenapa? Karena kita nggak paham tentang urgensinya, ya, urgensi dari sholat itu ya, dan sebagainya. Nah, maka kalau kita melihat para sahabat dari salafus soleh itu, dan sekalian, kita mendapati ada sahabat itu yang berpuluh tahun ya itu sudah berada di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Ini karena apa? Karena dia memahami, ya kan, untuk menjalankan sholat, ya kenapa harus nunggu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, padahal kamu mengaku kamu itu hambanya Allah, ya kan? Kenapa harus menunggu panggilan Allah? Kalau memang kamu hambanya Allah, ya sebelum disuruh sudah datang. Nah, itu karena apa? Karena at-tafahum, karena paham, sehingga apa? Para sahabat mengagungkan perintah sholat ini, sehingga sebelum adzan itu ya sudah apa banyak yang menunggu di masjid. Nah, itu contoh dari tahap mencapai khusyuk. Kemudian juga yang saya tambahkan di sini yang perlu kita perhatikan ada di halaman 172. Nah, itu ya. 172. Itu saya tambahkan ya. Khusus untuk kaum laki-laki adalah yang bisa menyebabkan sholatnya itu berpulang pahalanya adalah tidak sholat berjamaah di masjid. Nah ini ya, alhamdulillah pandemi ini sudah berlalu sehingga kita bisa lagi normal untuk menjalankan sholat di masjid. Nah, maka di sini agar pahala kita itu maksimal ketika sholat ya, bagi kaum laki-laki, nah, maka bagaimana kita bisa mendirikan sholat ini di masjid 5 waktu sehari. Kalau untuk bagi kaum wanita lebih afdal di rumah. Nah, mungkin untuk materi kali ini yang pertemuan pertama kita sampaikan sampai di sini, yaitu kita bahas tentang sebab-sebab internal kenapa sholat tidak diterima. Saya kembalikan kepada moderator ya, silakan. Alhamdulillah setelah dibuka tadi ajannya, Masya Allah penjelasannya lengkap sekali. Bagi teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, mumpung Ustadznya masih ada di video. Saya kasih waktu 1 menit ya. Jika tidak ada yang bertanya, akan kita tutup kelas pada siang hari ini dan akan dilanjut insya Allah besok jika tidak ada halangan. Baik Ustaz, kayaknya teman-teman sudah pada paham semua, tidak ada yang ditanyakan.
kita akhiri saja Tat, untuk kajian siang hari ini. Saya khairan Tat, atas ilmunya pada siang hari ini. Ya, wa jazakumullah. Oke, sebelum kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. And one meeting ya Mas? Ana?